Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menceritakan mengenai masa remaja Nabi Muhammad SAW. Masa remaja Nabi Muhammad dibagi menjadi beberapa periodisasi. Yang pertama mengenai akhlak Nabi Muhammad. Terus yang kedua mengenai aktivitas keseharian Nabi Muhammad. Yang ketiga tentang kesabaran Nabi Muhammad. Sedangkan yang keempat yakni pada saat Nabi Muhammad bekerja. Yang kelima pada saat Nabi Muhammad sudah menikah. Dan yang terakhir adalah peletakan kembali Hajar Aswad. Berikut adalah kisah masa remaja Nabi Muhammad. Mari kita bahas satu persatu. Akhlak Nabi Muhammad. 1. Ikhlas. 2. Yakin dan tawakal. 3. Jujur. 4. Amanah. Aktivitas Nabi Muhammad. 1. Beliau bekerja sebagai pengembala kambing milik beberapa orang Quraisy dan mendapatkan upah dari pekerjaan tersebut. 2. Beliau juga pernah ikut berperang bersama pamannya Abu Thalib dalam perang Fijar di Nakhlan antara Mekah dan Madinah. Perang Fijar adalah perang yang terjadi antara Bani Kinanah dan kaum Quraisy. 3. Nabi Muhammad SAW terpilih menjadi salah seorang pemimpin dalam organisasi Hilful Fudul ini, dan ini di dalam organisasi ini pula terlihatlah betapa besar kasih sayang beliau terhadap sesama manusia. Kesabaran Nabi Muhammad SAW. 1. Bersikap tenang. 2. Dapat menahan diri dari amarah. 3. Bertahan dalam kesulitan. 4. Resiliasi. Tetap tabah menghadapi cobaan. 5. Gigih dan ulet. 6. Menumbuhkan sifat husnudon. Kisah Nabi Muhammad saat bekerja. Pekerjaan Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi Rasul adalah mengembala dan berdagang. Hal ini dijelaskan dalam Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisam. Saat masih kecil dan dirawat oleh ibu susuannya Halimah, Nabi Muhammad SAW pernah membantu untuk bekerja mengembala ternak. Setelah Nabi Muhammad SAW menjadi seorang yatim piatu, beliau kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Ketika kakeknya kemudian meninggal, Nabi Muhammad SAW kemudian diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib sangat menyayangi keponakannya. Ia selalu menjaga Rasulullah SAW dan mengajaknya untuk berdagang. Saat menginjak usia remaja, Nabi Muhammad SAW belum memiliki pekerjaan yang tetap. Namun, beberapa riwayat menceritakan beliau sempat bekerja untuk mengembala kambing. Dia mengembalakan kambing milik Bani Sa'ad dan penduduk Makkah dengan imbalan beberapa khirat atau beberapa keping. Lalu, pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW berdagang ke Syam dengan modal milik Khadijah. Dia menggaji beberapa orang untuk menjalankan bisnisnya dengan sistem bagi hasil. Ketika Khadijah mendengar kabar tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW yang jujur, amanah, dan berakhlak mulia, ia mengirimkan seorang utusan. Melalui utusannya itu, Khadijah meminta Nabi Muhammad supaya memutar modalnya untuk berdagang di Syam dengan didampingi pembantunya yang bernama Maisarah. Nabi Muhammad SAW akhirnya menerima tawaran kerja itu dan berangkat membawa modal dengan didampingi oleh pembantu Khadijah. Singkat cerita, Nabi Muhammad SAW pun pulang ke Makkah dan Khadijah melihat betapa amanah pengelolaan hartanya dan betapa berkah hasil bisnisnya. Kisah pernikahan Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Khadijah binti Khuwailid bin Asad merupakan istri pertama Nabi Muhammad SAW. Selama bersamanya, Nabi Muhammad tidak pernah menikah dengan wanita lain sampai Khadijah wafat. Nabi Muhammad menikahi Khadijah radhiyallahu anhu di usia 25 tahun. Saat meminang Khadijah, Nabi Muhammad memberikan mahar berupa 20 ekor unta betina muda. Pada suatu hari, Khadijah radhiyallahu anhu mendengar informasi tentang Nabi Muhammad SAW. Kala itu Rasulullah SAW belum diangkat sebagai nabi. Nabi dikenal sebagai pemuda yang jujur dalam perkataan, amanah, dan berakhlak mulia. Hal ini lantas membuat Khadijah radhiyallahu anhu mengutus seseorang untuk menawarkan kerjasama. Singkat cerita, Nabi Muhammad SAW menerima tawaran itu. Beliau menjual barang-barang dagangan Khadijah radhiyallahu anhu ke Syam ditemani Maisarah. Selain ke Syam, Nabi juga menjual dagangan di Mekah. Banyak yang tertarik membeli dagangan tersebut. Maisarah kemudian menceritakan perjalanannya saat berdagang menemani Rasulullah SAW kepada Khadijah radhiyallahu anhu. Setelah mendengar dan mencerna cerita Maisarah, Khadijah radhiyallahu anhu
mengirimkan utusan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan maksud Khadijah radhiyallahu anhu dengan menawarkan diri untuk diperistri. Sepupuku, aku menyukaimu karena kekerabatanmu, kedudukanmu di antara kaummu, sikap amanahmu, kemuliaan akhlakmu, dan kejujuran perkataanmu, ucap Khadijah radhiyallahu anhu. Waktu itu, setelah Khadijah radhiyallahu anhu mengutarakan maksudnya, Nabi Muhammad SAW menyampaikan hal itu kepada paman-pamannya. Akhirnya beliau ditemani pamannya yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib menemui ayah Khadijah radhiyallahu anhu, Khuwailid bin Asad. Hamzah meminang Khadijah radhiyallahu anhu untuk Nabi Muhammad SAW. Menurut Ibnu Hisham, Nabi Muhammad SAW saat itu memberikan mahar berupa 20 ekor unta betina muda. Hajarul Al-Aswad, batu hitam, merupakan sebuah batu yang diyakini oleh umat Islam berasal dari surga. Dalam keyakinan Muslim disebutkan bahwa yang pertama kali menemukannya adalah Ismail dan yang meletakkannya adalah Ibrahim. Dalam sebuah riwayat, dahulu kala batu ini memiliki sinar yang terang dan dapat menerangi seluruh jazirah Arab. Namun semakin lama sinarnya semakin meredup dan hingga akhirnya sekarang berwarna hitam. Batu ini memiliki aroma yang unik dan ini merupakan aroma wangi yang alami yang dimilikinya semenjak awal keberadaannya. Pada saat ini, batu Hajar Aswad tersebut ditaruh di sisi luar Ka'bah sehingga mudah bagi seseorang untuk menciumnya. Adapun mencium Hajar Aswad merupakan sunnah Muhammad karena dia selalu menciumnya setiap saat tawaf. Demikian pembelajaran mengenai masa remaja Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat belajar dengan cerita-cerita tadi dan dapat mengambil manfaat dari semua kisah yang sudah dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.